Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dengan NIM 1901025-148. Saya adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dengan judul deteriorasi hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah sumber daya dan berkelanjutan yang diampu oleh Bapak Harina Redi, MPD. Mari kita simak videonya. Semakin kian parah, kondisi kerusakan alam secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun akan beresiko untuk bencana alam. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan dengan deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, dan hilangnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup akan memberikan dampak kepada manusia. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor alam dan yang kedua yaitu faktor ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, abrasi, angin puting beliung, dan gempa bumi merupakan beberapa contoh dari bencana alam. Bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan abrasi bisa saja terjadi karena adanya campur tangan oleh manusia. Selanjutnya, penyebab kerusakan lingkungan hidup yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang dilakukan oleh manusia ini justru lebih besar dibandingkan kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang terjadi dapat dilakukan secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti perusak hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, membuang sampah sembarangan, pencemaran udara, air dan tanah, dan lain sebagainya. Salah satu contoh kerusakan alam yaitu kebakaran hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2019, jumlah luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 1.649.258 hektar. Sedangkan pada tahun 2020, luas hutan dan lahan yang terbakar menurun menjadi 296.942 hektar. Penyebab kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor musim kemarau, keteledoran manusia yang dapat disebabkan akibat membuang puntung rokok yang belum sepenuhnya mati, pembukaan lahan, serta alasan lainnya. Dilansir dari situs Greenpeace, pemerintah Indonesia telah menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak kepada perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Artinya, tiap perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, serta pertambangan wajib bertanggung jawab secara hukum atas bentuk kebakaran apapun yang terjadi di atas lahan miliknya. Pemerintah Indonesia memberlakukan sanksi lewat jalur perdata atau pidana berupa pembayaran ganti rugi atau denda, pencabutan izin, pembekuan izin ataupun paksaan pemerintah. Contohnya, pada PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi atau bisa disebut juga dengan ATGA dinyatakan bersalah dan diharuskan membayar ganti rugi akibat kasus kebakaran hutan dan lahan.
Perusahaan ini harus membayar ganti rugi sebesar 595 miliar akibat lahan seluas 1.500 hektar terbakar. Berikut terdapat data sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Deforestasi Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2019. Pada tahun 2011 sampai 2012 mencapai 0,61 dan tahun 2012 sampai 2013 mencapai 0,73. Selanjutnya pada tahun 2013 sampai 2014 mencapai 0,40 dan tahun 2014 sampai tahun 2015 mencapai 1,09 dan tahun 2015 sampai tahun 2016 mencapai 0,63. Selanjutnya pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mencapai 0,48 dan tahun 2017 dan sampai tahun 2018 mencapai 0,44 dan yang terakhir tahun 2018 sampai tahun 2019 mencapai 0,46. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau bisa disebut juga dengan KLHK, luas kebakaran hutan dan lahan atau bisa disebut juga dengan Karhutlah Indonesia di kawasan konservasi mencapai 38.665 hektar pada tahun 2021. Jumlah itu bertambah 76% dari 21.968 hektar pada tahun 2020. Luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah konservasi pada tahun 2021 jauh lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2015. Pada saat itu, kebakaran hutan dan lahan di wilayah konservasi mencapai 459.278 hektar. Secara kumulatif, dalam kurun waktu 2015 sampai tahun 2021, kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah konservasi mencapai 973.357 hektar. Kebakaran hutan dan lahan tersebut menyebabkan kerugian bagi manusia, seperti infeksi saluran pernafasan akut atau bisa disebut juga dengan ISPA, terganggunya aktivitas dan mobilitas masyarakat, dan lain sebagainya. KLHK mencatat, kebakaran hutan dan lahan di hutan konservasi cenderung terjadi di wilayah belukar, mencakup 24% dan savana 19%. Selama tahun 2021, kebakaran hutan konservasi terjadi di 56 unit kawasan konservasi yang tersebar di 18 provinsi. Adapun menurut KLHK, kebakaran hutan dan lahan di wilayah konservasi disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan, penebangan liar atau illegal logging, dan lain-lain. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga disebabkan karena kondisi alam, seperti kemarau, ground fire, gambut, dan sambaran petir, serta belum optimalnya penerapan mekanisme early warning system dan teknologi penyiapan lahan tanpa bakar. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati.
air matanya berlin. Mas Intan terkenal dan gunung sawah laut, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang langka merintih dan berdoa. Padahal tadi mau live, kalau bisa kita suruh untuk ini taman dulu ya. Lihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Kebakaran terjadi di Padang 12. Bersusah hati, air matanya berlinang, Mas Intannya terkenal. Berdasarkan kerusakan hutan yang ada di Indonesia, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan. Yang pertama, sebagai manusia, untuk tidak sembarangan membakar. Kita sebagai manusia harus berhati-hati untuk tidak membakar apapun di dekat hutan atau di dalam hutan saat berwisata. Karena api di dalam hutan akan merembet oleh daun kering yang ada di dalam hutan. Dan yang kedua, memberikan jarak pembakaran. Bila ingin membakar atau membuat api unggun di sekitar hutan, sebaiknya memberikan jarak yang tepat. Untuk membuat api unggun, sebaiknya memberikan jarak minimal 50 kaki atau sekitar 1,5 meter dari hutan. Dan yang ketiga, untuk mengawasi titik rawan. Bukan hanya dari masyarakat, pemerintah juga memberikan langkah-langkah penanggulangan kebakaran hutan. Satu langkah yang dilakukan dengan pengawasan pada titik-titik rawan terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga bisa disebabkan oleh cuaca yang panas di musim kemarau, sehingga terdapat beberapa titik-titik rawan kebakaran yang disebabkan lahan kering dan tingkat panas yang lebih tinggi di wilayah lain. Dan yang keempat, melakukan patroli. Bukan hanya mengawasi titik rawan, polisi hutan juga akan mengawasi menyeluruh pada bagian yang mungkin mengalami kebakaran. Bahkan pengawasan juga dilakukan di wilayah yang sering dilewati oleh warga. Hal itu untuk mencegah kemungkinan adanya bara api dari warga yang menyulut kebakaran. Dan yang terakhir, yang kelima, membuat tampungan air. Selain melakukan patroli,
Pemerintah juga membangun tampungan air di sekitar titik rawan kebakaran. Cara itu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya api. Dengan adanya tampungan air, api akan cepat dipadamkan dan tidak menyebar ke seluruh bagian hutan. Sebagai makhluk hidup, kita harus melestarikan hutan. Karena pohon yang terdapat di hutan menghasilkan oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Maka dari itu, kita sebagai makhluk hidup harus menjaga kelestariannya bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video saya bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.